lagi bersama Bu Septi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang puisi rakyat ya. Siapa di sini yang suka berpuisi ya? Kalau kalian sukanya puisi rakyat atau puisi modern nih. Nah, hari ini kita akan membahas puisi rakyat ya. Apa sih yang dimaksud dengan puisi rakyat ya? Nah, puisi rakyat adalah sastra lisan berupa puisi terikat yang berkembang pada masa masyarakat tradisional. Dikatakan terikat karena puisi jenis ini diatur oleh ketentuan-ketentuan tertentu seperti jumlah suku kata, jumlah baris, jumlah bait, dan rima ya. Jadi puisi rakyat ini sama dengan puisi lama ya. Ini adalah puisi terikat ya, terikat oleh aturan-aturan tertentu. Jadi ketika kalian suatu saat ingin membuat sebuah puisi rakyat ya, maka kalian harus perhatikan berapa jumlah suku katanya, berapa jumlah barisnya, berapa jumlah baitnya, dan bagaimana rimanya gitu ya. Berbeda halnya dengan puisi baru atau puisi modern ya. Kalian bebas menentukan jumlah suku katanya ya, jumlah barisnya, jumlah baitnya maupun rimanya ya. Nah, selanjutnya apa sih tujuan puisi rakyat itu ya? Nah, tujuan puisi rakyat adalah untuk menghibur pembaca ya, memberikan nasihat mendidik anak, memberikan isyarat untuk memulai suatu permainan, mengajak, melarang untuk melakukan sesuatu, menggambarkan perenungan, serta untuk memprotes ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Nah, hal-hal yang disampaikan dalam puisi rakyat biasanya berupa nasihat, sindiran, atau humor ya. Wah, jadi banyak sekali ya tujuan puisi rakyat ini. Nah, apakah kalian tahu apa saja jenis puisi rakyat? Nah, puisi rakyat yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini ada 3 ya, yaitu pantun, gurindam, dan syair. Kalau kalian familiar yang mana nih? Nah, coba ya, kalian tebak ini ciri-ciri dari puisi rakyat yang mana ya? Pantun, syair, atau gurindam? Yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Rima akhir setiap baris adalah ABAB. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, ini termasuk ciri-ciri dari puisi rakyat yang mana? Betul sekali ya, ini adalah ciri-ciri dari pantun ya. Nah, kita lihat di sini contohnya ya. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung ya. Yang kedua, baik bergalas baik tidak, buli-buli bertali benang. Baik berbalas baik tidak, asal budi sama dikenang ya. Kenapa sih dalam pantun kita sering menemukan kata-kata asing ya, seperti kata-kata ini ya, contohnya bergalas, kemudian buli-buli bertali benang ya. Ini Melayu ya. Jadi kita sering menemukannya dalam bahasa Melayu ya. Kenapa? Karena memang pantun itu berasal dari Melayu ya. Nah, coba sekarang kita analisis bersama ya. Apakah pantun ini sesuai dengan ciri-ciri puisi rakyat pantun ya. Nah, pertama kita analisis jumlah baris atau jumlah
larik dalam setiap bait ya. Nih kalau kamu lihat di dalam slide ini ya, ini ada berapa bait? 1, 2 ya, ini ada 2 bait pantun ya. Kemudian kita analisis setiap baitnya. Bait pertama ya, bait pertama terdiri atas 4 larik atau 4 baris ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, dalam puisi ya, baris itu disebut larik ya. Nah, jadi kita biasakan menyebutnya larik ya. Jadi satu bait terdiri atas 4 larik ya. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian kita hitung jumlah suku katanya ya. Bagaimana menghitung jumlah suku kata ya? Air surut memungut bayam. Maka kita hitung seperti ini. Air surut memungut bayam ya. Ada 9 ya, 9 suku kata. Kemudian sayur diisi ke dalam kantung. 10 ya. Jangan diikuti tabiat ayam. 11. Bertelur sebiji, riuh sekampung. 11 ya. 9, 10, 11, 11 ya. Tadi ciri-ciri pantun 8 sampai 12 suku kata, maka ini pantunnya sesuai dengan ciri-ciri tersebut ya. Pokoknya kalau pantun itu tidak boleh suku katanya kurang dari 8 atau lebih dari 12 ya. Oke. Berikutnya kita analisis rimanya ya, rimanya. Nah, rima itu adalah bunyi akhir ya. Bunyi akhir. Di sini bunyinya am ung ya, itu bunyi akhirnya ya. Nah, kita dalam mengidentifikasi rima ya, yang perlu kita lihat pertama kali adalah huruf vokal terakhir. Apa saja huruf vokal? Huruf vokal itu adalah a, i, u, e, o ya. Nah, jadi kita lihat huruf vokal terakhir dalam setiap larik ya. Air surut memungut bayam. Maka kita lihat di sini huruf vokal terakhirnya adalah huruf A. Ya. Sayur diisi ke dalam kantung. Huruf vokal terakhirnya adalah huruf U. Jangan diikuti tabiat ayam. Huruf vokal terakhirnya A. Bertelur sebiji riuh sekampung. Huruf vokal terakhirnya U. Ya. Jadi di sini sudah jelas ini adalah rima silang atau kita menyebutnya biasanya ABAB ya, itu untuk pantun. Jadi pantun ini sesuai dengan ciri-ciri pantun yang tadi sudah Bu Septi jelaskan di awal ya. Kemudian kita lihat dalam pantun ya, larik pertama dan kedua itu disebut sampiran ya. Sedangkan larik ketiga dan keempat ini disebut isi. Ya, disebut isi. Nah, nih kita lihat ya. Kalau sampiran itu isinya tidak nyambung juga tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting rima akhirnya, kemudian jumlah suku katanya itu tepat ya. Nah, tapi kalau bagian isi ini harus yang berterima oleh si pendengar ya. Misal ini adalah jenis pantun nasihat ya. Maka nasihatnya itu harus ada di larik ke-3 dan ke-4 ya. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji riuh sekampung. Itu isi dari pantunnya ya. Nah, apa sih maknanya jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji riuh sekampung ya. Jadi kalau misalkan kamu mendengar suatu kabar ya, yang kabarnya itu sebenarnya belum diketahui kebenarannya, tapi sudah pada heboh dengan kabar tersebut ya, tanpa mencari tahu dulu itu beritanya benar atau tidak ya. Kalau kamu sudah heboh ya, itu diibaratkan sebagai tabiatnya ayam
ya, gitu. Jadi bertelur sebiji riuh sekampung ya. Nah, itu cara menganalisis pantun ya. Jadi untuk bait keduanya juga sama ya, cara menganalisisnya seperti yang tadi sudah Bu Septi jelaskan ya. Oke, selanjutnya ini ciri-ciri dari puisi rakyat apa ya? Pertama, terdiri atas 2 baris dalam sebait. Kemudian tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 sampai 14 suku kata. Tiap baris memiliki rima sama atau bersajak AA, BB, CC dan seterusnya. Merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisi soal, masalah atau perjanjian. Baris kedua berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Ya, isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua. Dan isi gurindam biasanya berupa nasihat, ya, filosof hidup atau kata-kata mutiara. Ya. Nah, ini ciri dari puisi rakyat yang mana? Betul sekali, ini adalah ciri dari gurindam ya. Jadi gurindam itu dia satu baitnya itu hanya 2 larik ya. Nah, mari kita lihat contohnya ya. Kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu kelak tersesat. Kalau mulut tajam dan kasar, boleh ditimpa bahaya besar ya. Nah, di sini coba kita analisis berdasarkan ciri-ciri tadi ya. Pertama, kita lihat dalam slide ini ya. Ini ada berapa bait gurindam? 1, 2 ya. Ini ada 2 bait gurindam. Setiap bait terdiri atas berapa larik? 1, 2. 1, 2 gitu ya. Jadi kita menghitungnya setiap bait ya. Jangan dalam satu slide ini kamu gabung jadi 1, 2, 3, 4. Nah, itu kurang tepat seperti itu ya. Jadi kamu hitungnya harus per bait ya. Nah, ini ya, satu bait terdiri atas 2 larik ya. Kemudian kita hitung jumlah suku katanya ya. Tadi di awal ya di pantun Ibu sudah jelaskan bagaimana menghitung jumlah suku kata ya. Kurang pikir, kurang siasat 9. Tentu dirimu kelak tersesat ya 10. Wah, ada yang salah nggak nih dari gurindam ini? Coba kamu analisis dari ciri-ciri tadi yang tidak sesuai yang mana? Iya, betul sekali ya. Jumlah suku kata pada bait pertama itu hanya 9 ya. Seharusnya minimal untuk gurindam 10 suku kata ya. Tuh. Oke, kita lihat untuk rimanya ya. Di sini kita lihat suku kata terakhirnya A, lari kedua juga A ya. Dan bunyinya juga sama-sama at ya. Nah, ini rimanya sempurna ya. Nah, maka di sini sesuai ya untuk rimanya. Kemudian kita lihat lagi ya. Tadi kan semua larik itu kan merupakan isi ya. Nah, semua larik merupakan isi. Kita lihat larik pertama ini merupakan sebab ya atau masalahnya ya. Kemudian di larik kedua ini adalah akibatnya atau jawaban atas permasalahan tersebut ya. Kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu kelak tersesat ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tanpa kita pikir panjang ya, tanpa kita pertimbangkan terlebih dahulu ya, maka dikhawatirkan nantinya kita akan celaka ya atau
bermasalah dengan apa yang kita putuskan tersebut ya, maka kita harus selalu hati-hati dalam bertindak ya gitu. Oke, di sini tadi kurang tepatnya di suku kata ya. Kalau di sini coba di bait kedua ya, benar atau tidak nih? Kalau mulut tajam dan kasar, 9 juga ya. Nah, jadi di sini kita juga masih suka menemukan ya puisi rakyat yang tidak sesuai gitu ya. Maka kalau kalian sudah tahu ya, ketika nanti diminta untuk membuat, kalian harus buat yang sesuai dengan ciri-ciri puisi rakyat tersebut ya gitu. Oke, kita lanjut lagi ke puisi rakyat yang terakhir, yaitu apa nih? Setiap bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata bersajak a a a a. Semua baris adalah isi. Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Ini adalah ciri-ciri syair ya. Syair ya biasanya dinyanyikan kalau syair ini ya. Gitu. Jadi di sini ada beberapa kesamaan ya dengan pantun ya, yaitu sama-sama terdiri atas 4 baris atau 4 lari ya. Kita lihat di sini contohnya. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman, alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu, dayung pengayuh taruh di situ supaya laju perahumu itu ya. Ini adalah kutipan syair perahu ya karya Hamzah Fansuri ya. Beliau itu salah satu penyair yang berperan besar dalam perkembangan syair ya. Gitu. Nah, kita lihat di sini ya. Apakah sesuai dengan ciri-ciri syair yang tadi kita sebutkan di awal ya? Kita lihat di dalam slide ini ada 2 bait syair ya, 1, 2 ya. Setiap bait terdiri atas 4 lari. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian kita hitung jumlah suku katanya. Hai muda arif budiman, 8 ya. Hasilkan kemudi dengan pedoman, 11. Alat perahumu jua kerjakan, 11. Itulah jalan membetuli insan, 11 ya. Ada berapa? 9, 10, 11, 11 ya. Nah itu jumlah suku katanya, berarti sesuai ya dengan jumlah suku kata syair ya, 8 sampai 14 suku kata. Tidak boleh kurang dari 8, tidak boleh lebih dari 14 ya. Kemudian kita lihat rimanya atau bunyi akhirnya ya. A ya, kemudian bunyinya juga kebetulan sama ya, an niatnya rima sempurna ya. Nah, maka di sini kita biasa sebut syair itu rimanya a ya. Bagaimanapun huruf vokalnya, tetap kalau ditanya bagaimana rima syair, kamu jawabnya harus a begitu ya. Berarti ini sudah sesuai dengan ciri-ciri syair ya. Nah, ini juga ya, ini juga semua sama ya, kita cara menganalisisnya seperti tadi ya. Oke, mungkin mengenai puisi rakyat itu saja yang dapat Ibu Septi sampaikan dalam video pembelajaran kali ini ya. Semoga video tadi dapat bermanfaat untuk kalian dan dapat kalian pahami dengan baik ya. Terima kasih atas perhatian kalian ya. Jangan lupa
like dan subscribe video pembelajaran ini supaya Bu Septi semangat dalam membuat video pembelajaran selanjutnya ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya, sukses selalu untuk kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.